Selamat pagi, Salam, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Pagi Jemaat Sion Penajam 2 Januari tahun 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengawali hari ini dengan beraktivitas, sejenak kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu pagi hari ini sebagai dasar kehidupan kami, dasar kegiatan kami sepanjang hari ini. Roh-Mu yang kudus kiranya memberkati hamba-Mu, supaya firman yang hamba-Mu sampaikan boleh dipahami, dimengerti dengan baik oleh jemaat-Mu yang mendengarkannya. Berkati pula jemaat-Mu, supaya mereka bertumbuh lewat pembacaan dan renungan firman Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Selalu siap sedia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, UGD atau unit gawat darurat itu buka 24 jam penuh untuk siap sedia menampung ataupun melayani setiap pasien yang datang ke rumah sakit atau UGD tersebut. Di beberapa tempat ada juga toko-toko, tempat-tempat pelayanan yang buka 24 jam penuh untuk melayani setiap pembeli atau konsumen yang datang di toko tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau UGD, kalau toko-toko itu 24 jam penuh, selalu siap sedia melayani setiap orang yang datang kepadanya, maka kerajaan surga juga demikian halnya. Kalau dunia saja menetapkan standar siaga 24 jam penuh, maka kerajaan surga juga menetapkan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu. Hal ini hendak menjelaskan apa yang dikatakan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan mengapa Yesus sampai mengutuk buah pohon ara itu. Dalam pembacaan kita dikatakan, waktu Yesus merasa lapar, dari kejauhan dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Kata sudah berdaun itu menunjukkan bahwa pohon itu sudah cukup usianya untuk berbuah. Atau pohon itu yang sudah berdaun itu sudah bisa menghasilkan buah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai di sana, dia tidak mendapati apa-apa selain daun-daunnya saja. Yesus selalu mengutuk pohon ara itu dengan mengatakan, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu
selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, pohon ara sebenarnya tidak bersalah. Alkitab mencatat bahwa saat itu memang bukan musim buah ara di ayat 13 bagian akhir itu. Memang waktunya saat itu ketika Yesus datang ke pohon ara itu dikatakan bahwa bukan musim buah ara. Jadi tidak ada buah pada waktu Yesus datang ke situ. Tapi mengapa Yesus tetap mengutuk pohon ara itu? Ada alasan mengapa Yesus melakukan tindakan mengutuk pohon ara itu. Melalui peristiwa pengutukan pohon ara itu, Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kerajaan sorga itu membutuhkan orang-orang yang selalu siap sedia. Lewat pengutukan pohon ara itu, Yesus hendak mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus siap sedia. Mereka harus selalu siap sedia menyambut kerajaan surga, menyambut kedatangan Allah. Nah, dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan bahwa dan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya orang-orang percaya itu harus selalu siap sedia baik atau tidak baik waktunya dalam kondisi apapun untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus itu. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada zona zaman bagi para pengikut Yesus. Tidak ada zona zaman bagi para pekerja Allah itu. Setiap orang yang hanya selalu sibuk dengan urusan pribadinya, dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya, dengan usahanya, dia tidak dapat berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena sudah pasti waktunya kegiatan-kegiatannya, hidupnya selalu dipenuhi dengan rutinitas pekerjaan, usaha-usaha tersebut. Jika demikian kita dipastikan harus mampu membagi waktu antara beraktivitas sehari-hari dengan mengerjakan perkara-perkara Allah atau pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut perkara surga. Seorang yang siaga bagi kerajaan surga selalu siap mengerjakan kehendak Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini kita diajarkan sekali lagi bahwa siap sedialah kapan dan dimanapun untuk menyambut kerajaan Allah itu. Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan datang seperti seorang pencuri. Seorang pencuri yang tidak kita tahu kapan datangnya dalam rumah kita. Itu adalah gambaran kedatangan Allah. Maka jangan sampai ketika Allah datang, dia mendapati kita sedang sibuk dengan mengurusi pekerjaan-pekerjaan lain, mengenyampingkan urusan-urusan yang menyangkut perkara-perkara surgawi. Tentu kita tidak mau seperti yang demikian. Sebab itu Bapak Ibu, lewat peristiwa pohon ara yang dikutuk ini, kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, Yesus menekankan bahwa waktu 24 jam penuh ini harus kita pergunakan dengan baik untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah. Siap sedialah untuk selalu melayani Allah terus-menerus. Siap sedialah untuk terus bersaksi tentang Allah. Sebab
Adalah suatu kebanggaan apabila Allah datang menjemput kita. Dia mendapati kita semua sedang bekerja dalam ladang-ladang Allah. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua untuk terus bersaksi menjadi pelayan-pelayan Allah dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Allah. Semoga hati dan pikiran kami dibaharui untuk terus menjadi saksi-Mu yang benar dan setia dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk selalu belajar lewat firman-Mu yang hari ini kami baca tentang peristiwa pengutukan pohon ara. Kami diingatkan untuk selalu siap sedia menyambut kedatangan kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Kami diingatkan untuk selalu terus melayani Tuhan dalam kehidupan kami, supaya ketika Allah datang menjemput kami, kami didapati dengan setia melakukan tugas-tugas perkara kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami terlena dengan kesibukan kami, pekerjaan kami, usaha-usaha kami yang seringkali tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi ajar kami untuk membagi waktu dengan baik, mementingkan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa saat ini, berdoa buat anggota jemaat-Mu yang sementara dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya senantiasa menolong, menguatkan mereka. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan memulihkan mereka semua. Terkhusus kami berdoa bagi beberapa anggota jemaat Tuhan yang mengalami perawatan secara medis akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mampukan mereka supaya tetap kuat dan sabar. Dan kami percaya pada saatnya nanti Tuhan akan menyatakan kasih-Mu, memulihkan kondisi mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, berkumpul dengan keluarga, bahkan dengan jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Tuhan berkati, semoga mereka boleh bekerja dengan baik dan senantiasa memberikan hasilnya yang terbaik juga untuk Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul karena persoalan ekonomi, karena kehidupan yang mereka alami. Tuhan kiranya memulihkan mereka, menguatkan mereka, bahkan memberikan solusi supaya mereka keluar dari persoalan-persoalan yang mereka alami. Kami berdoa Tuhan, semoga sepanjang hari ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuntun kami untuk senantiasa berbuat dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Anggota jemaat Tuhan yang bersukacita, Tuhan kiranya sempurnakan sukacita mereka dengan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Dan semoga mereka selalu ingat bahwa sukacita mereka karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus sertai mereka, melindungi negara kami supaya tetap aman. Dan berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk senantiasa mengayomi kami, membimbing kami untuk dapat hidup dengan baik, saling menghormati, bahkan di dalamnya kami terus diberikan keleluasaan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami dan permohonan kami. Semuanya kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian refleksi kita pagi hari ini. Selamat pagi. Shalom, Tuhan berkati.